Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami sedikit koreksi 0,18% di level 6.915. Tapi hari ini di market reguler kita lihat ada net sell yang cukup besar ya dari investor asing sebesar 817 miliar rupiah. Lalu untuk kurs rupiah hari ini mengalami sedikit penguatan ya 0,5% di level 16.206 rupiah per 1 US dollar. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan saham big banks yang seharusnya naik tapi hari ini justru malah melanjutkan penurunan? Seperti apa yang kemarin kita bahas guys ya, ketika fundamental sebuah saham itu mengalami penurunan atau mungkin dari sisi pendapatan dan labanya juga menurun, maka itu bisa membuat harga saham jatuh ya guys ya. Dan harga saham jatuh itu karena lebih banyak yang menjual alias mendistribusikan saham tersebut dibandingkan yang melakukan akumulasi. Dalam kasus saham big banks kita melihat bahwa penurunan harga sahamnya ini didominasi karena adanya distribusi dari investor asing alias net sell. Jadi untuk BBRI hari ini juga ada distribusi ya guys ya, terutama dari YU, BBBK, LG dan mayoritas investor asing lainnya. Dan kita lihat juga ada koreksi 1% di level Rp3.700 per saham. Seperti apa yang kita bahas kemarin nih guys ya, untuk PBRI dan saham big banks lain itu masih ada potensi untuk turun. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan ya guys ya sinyal-sinyal yang kita berikan agar teman-teman juga lebih bijak lagi ya guys ya dalam mengatur porsi pembelian. Kak, semisal saya sudah averaging down nih sekarang di harga 3.700, apakah itu oke atau tidak gitu ya? Kalau porsinya tidak terlalu besar ya oke-oke saja ya. Berarti teman-teman averaging down ketika turun yaitu juga bisa dilakukan. Ya, karena tentunya kita tidak akan tahu di mana harga terendahnya. Tapi yang perlu kalian perhatikan lebih detail lagi adalah level support. Nah, kira-kira di 3.700 ini apakah porsinya bisa kita banyakin atau tidak gitu ya? Kalau menurut saya lebih baik teman-teman untuk porsi besarnya itu bisa di sekitar 3.500, 3.600 ya. Kalau di harga sekarang kan penurunannya masih cukup nanggung sebenarnya kalau misalkan kita melihatnya dari 3.800-an. Tapi kalau misalkan memang kalian melihatnya dari 4.400 ya ini berarti kan sudah turun cukup dalam. Ya tapi bukan itu ya guys yang kita maksud di sini. Memang harga BBRI-nya turun cukup dalam nih. Tapi sampai rilis ya laporan bulanan kemarin itu kan kemarin closing di sekitar 3.740 dan dia juga turun dari 3.800. Jadi kita ngukurnya itu dari 3.800 gitu ya. Sejak adanya katalis negatif ya yang kemarin kita bahas. Jadi penurunan dari area high di 4.450 ini kan sudah turun 16%. Ya, jadi untuk di level sekarang sebenarnya masih tergolong buy on weakness ya, tapi tetap porsinya harus kita atur juga ya, money manajemennya harus kita perketat lagi guys. Karena untuk saham big banks ini investasi bisa lama gitu guys ya, bisa hold jangka panjang. Jadi pastikan ya ketika teman-teman beli, jika ingin investasinya cuan lebih besar atau averaging down-nya teman-teman maksimal, itu harus tetap buy on weakness ya. Jadi ketika turun itu artinya beli, apalagi kalau penurunannya disertai dengan adanya distribusi plus katalis negatif. Jadi untuk PBRI hari ini net sell ya masih ada penjualan dari asing sebesar 200 miliar. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini net sell-nya masih cukup besar. Jadi masih ada potensi BBRI juga bisa turun kembali ya. Jangan buru-buru untuk teman-teman all in ya karena kita sama sekali tidak tidak menyarankan ya untuk all in. Kita sama sekali tidak pernah menyarankan untuk all in di sebuah saham. Bahkan ketika dia naik pun, rebound pun, tetap kita bilang ke teman-teman lebih baik cicil beli saja. Meskipun mungkin itu averaging up ya. Averaging up-nya juga porsinya tidak boleh lebih besar dari pembelian di bawah. Dan ketika kalian average-nya sudah bagus ya tinggal di hold saja. Ya averaging up juga bertahap, take profit juga bertahap. Agar kenapa? Agar ketika turun, teman-teman bisa averaging down tetap di harga terbawah ya meskipun porsinya tidak mungkin tidak besar. Tapi ketika naik ya, ketika take profit pun kenapa kita bilang bertahap? Agar teman-teman bisa TP ya setidaknya di harga tertinggi meskipun lagi-lagi mungkin porsinya tidak besar gitu ya. Jadi ada beberapa tahap kalau misal teman-teman nanti ingin beli ya di level support, ada juga beberapa tahap kalau misalkan nanti harganya gagal naik lagi ke resisten ya. Jadi nanti teman-teman take profitnya juga bertahap. Seperti itu ya agar
tidak menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Kalau misal kita masih pegang cash, itu kan bisa kita belikan untuk saham-saham lain yang ada tanda bullish reversal dan lebih potensial ya untuk bisa kembali naik. Jadi kita bisa cuan juga sebenarnya di saham lain dan akan kita bahas di video ini setelah pembahasan Big Banks. Lalu untuk Bank Mandiri guys, Bank Mandiri hari ini juga ada koreksi ya 2,6% di level Rp4.750 per saham. Kita lihat ada normal distribusi terutama dari mayoritas investor asing. Ada CCBB versi asing ya guys ya, dan di sini kita lihat investor retailnya mulai mencicil beli nih. Ini bagus ya. Ketika ada koreksi, cicil belilah di level support ya. Pastikan ini adalah pembelian pertama ya guys. Nanti pembelian kedua di sekitar 4.500 untuk Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahan lagi nih sampai di 4.200 ya, jika katalisnya masih negatif dan belum ada tanda-tanda sideways di area bawah, teman-teman bisa nanti beli di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman mainnya long term ya, untuk invest jangka panjang itu dalam pembeliannya jangan terlalu terburu-buru ya. Pastikan dulu bahwa ini sudah mulai rebound nih. Nah, baru teman-teman bisa beli ya ketika ada tanda reversal. Lalu untuk Bank Mandiri ini ada net sale di 131,5 miliar hari ini, sedikit lebih tinggi dibandingkan net sale kemarin di 110 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri dan BBRI kembali lagi disclaimer on ya guys ya. Untuk porsi pembeliannya teman-teman harus atur dan tentunya averaging down kalau misal ingin maksimal itu lakukan secara bertahap ya dengan porsi yang terukur. Jadi jangan sampai porsinya terlalu besar. Kalau misalkan porsinya terlalu besar, ya biasanya ada rasa nafsu gitu ya. Ah, saya mau beli di harga sekarang, siapa tahu besok naik gitu ya. Jadi sudah lelah ya guys ya dengan penurunan saham, biasanya dia akan beli secara besar gitu ya dengan porsi yang lebih besar karena sudah lelah ya menunggu sahamnya rebound. Padahal kalau misalkan ditunggu lebih sabar lagi ya, mungkin kalian nanti bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Itu yang selalu kita ingatkan ya ke teman-teman. Lanjut ke BBCA. BBCA hari ini juga koreksi 0,2% di level Rp8.700 per saham. Hari ini kita lihat cukup netral ya guys ya. Tapi asingnya masih ada net sell, terutama RX, AG, dan YU. Meskipun ada beberapa investor asing yang akumulasi ya, tapi secara net volume hari ini ya dari value transaction itu ada net sell di 76,7 miliar. Jadi kemarin kan net buy ya 12M, hari ini mulai net sell lagi. Jadi asing kecenderungannya juga distribusi untuk BBCA dan overall BBNI hari ini turun ya cukup dalam juga 2,6% di level Rp4.010 per saham. Ada level support selanjutnya di sekitar 3.600. Jadi kalau misalkan jebol di bawah 4.000, nanti teman-teman mulai cicil beli ya. Untuk level sekarang, kalau misal teman-teman sudah terlanjur beli di 4.000 ya juga sebenarnya tidak masalah ya. Tapi tentu saja kita melihat ini masih ada potensi untuk kembali turun ya. Tapi tetap ya, yang kita tunggu itu sebenarnya sideways-nya. Kalau misal sudah sideways di harga bawah, berarti kan sudah jenuh jual tuh. Nanti kita bisa coba untuk buy on weakness di harga tersebut. Dan kalau rebound ya berarti kita cuannya lebih cepat. Jadi untuk BBNI hari ini cukup netral ya guys ya. Ada asing yang net sell, ada CCAZBB. Sedangkan retailnya ini banyak yang masuk ya. Hari ini banyak yang mencicil beli di saham BBNI. Tapi lagi-lagi saya ingatkan teman-teman diatur ya porsinya. BBNI hari ini net sell di 41 miliar ya, cukup besar karena kemarin akumulasinya tipis hanya 8,4 miliar. Dan hari ini secara transaksi overallnya sih tidak terlalu besar ya, tidak sebesar kemarin. Jadi ada potensi big banks ini akan terus di net sell oleh asing ya sampai level support, nanti kita akan coba pantau lagi. Dan kalau misal sudah mulai ada tanda-tanda sideways dan ada tanda reversal, mungkin kita bisa coba re-entry atau averaging down dengan porsi yang lebih besar. Oke guys, kita akan mulai bahas ya saham yang hari ini cukup menarik. Yang pertama kita bahas Telkom. Ya kemarin kayaknya kita bahas Telkom ya. Dan hari ini ada kenaikan 1% di level Rp2.810 per saham. Seperti yang kita bilang ke teman-teman bahwa saham yang diakumulasi investor asing itu biasanya lebih mudah untuk naik. Ya kecenderungan untuk naiknya itu lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Meskipun ya untuk saham big caps kalau kenaikannya lambat ya, secara persentasenya lambat, yaitu perlu diwajarkan ya karena
perlu lebih banyak uang untuk menaikkan saham-saham big cap seperti Telkom. Jadi untuk Telkom sendiri ada akumulasi dari BK dan RX sebagai top buyer, dan jika kita perhatikan hari ini net buy asing di Telkom itu mencapai 59,5 miliar. Dan ini sudah terjadi di 3 hari terakhir. Ini sudah kita ingatkan ke teman-teman ya. Kemarin pun kita bahas Telkom ya, bahwa oh Telkom ini akumulasinya lagi bagus nih, teman-teman bisa coba trend following gitu ya. Dan dari level support 2580 sampai di 2800 ya, kita lihat sih ini kenaikannya sudah lumayan ya. Kenaikannya sudah sekitar 9,7% ya. Silahkan bandingkan dengan dividen yield. Kalau misalkan dividen yield dari Telkom ini mungkin hanya sekitar 5 sampai 6%, ya berarti kan cuan capital gain 9% itu sudah menyamai ya dividen dari saham Telkom. Yang ketika kita bisa ya memanfaatkan area low-nya untuk melakukan pembelian atau buy on weakness, nah maka itu tentunya kita calon-calon profit lagi gitu ya di saham yang kita lihat ada tanda reversalnya. Jadi untuk saham Telkom, teman-teman yang sudah beli ya di sekitar MA 150, ini tinggal di hold saja ya karena akumulasinya masih bagus. Tapi untuk teman-teman yang mau trend following ya perhatikan ya, semoga besok mungkin ada retracement ya atau normal correction ya, mungkin bisa lebih menarik lagi untuk diakumulasi untuk saham Telkomnya. Kita lanjut ke saham AAD. AAD kan hari ini ada koreksi nih 0,3% ya. Kenapa menarik gitu kan? Pasti pertanyaannya ke arah sana. Dan kita lihat hari ini juga close di 6.725. Cukup netral memang, tapi asingnya mulai akumulasi. Ada ZP, AK, BQ, dan CP yang akumulasi ya sebagai top buyer hari ini. So untuk saham AAD, berhubung juga harga acuan batubara mulai naik ya. Kemarin di 107 USD per tonnya ya. Per hari ini di 109 USD per ton. Jadi ada kenaikan guys untuk harga acuan batubara. Dan AAD hari ini kembali diakumulasi 16,5 miliar ya, meskipun angkanya mungkin ya masih cukup nanggung lah ya untuk net buy asingnya di AAD, tapi saya rasa ini sudah cukup menarik ya untuk akumulasinya. Jadi untuk AAD bisa teman-teman pantau besok karena pun sudah berada di zona oversold. Jadi layak lah untuk kita pantau, dan mungkin yang mau re-entry ya di bawah 6.800, di bawah 7.000 ini masih ada peluang. Kita lanjut ke EXCL ya guys ya. Terakhir kita bahas EXCL itu sebelum dividen ya. Waktu itu masih cukup sideways ya, tapi ketika ada pengumuman dividen tiba-tiba turun ya guys ya, dan ex-date dividennya juga ada sedikit koreksi. Jadi kita lihat ya, di sini ada penurunan lagi ke level support, dan kalau misal diperhatikan ini ada rejection ya, tepat di supportnya ini ada rejection. Jadi ketika dia turun tapi naik lagi close ya di level support, maka disinilah area teman-teman seharusnya beli. Dan ketika sudah naik seperti ini ya, ini tinggal di hold saja ya. Mau take profit silahkan, mau lanjut dipantau juga silahkan. Nah ini kan sudah naik 10%. Ya, jadi terkadang capital gain itu ya jauh-jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan dividen yield. Tapi bukan berarti dividen itu tidak berharga ya. Dividen juga bagus. Itu menunjukkan sebuah perusahaan itu sehat dan memiliki komitmen ya guys ya untuk memberikan hasil, sebagian hasil dari profit marginnya ya untuk para investornya. Ya, dividen Excel juga kecil ya, hanya Rp85 per saham saja gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan cuan dari dividen atau capital gain yang lebih menguntungkan ya, kalian bisa lihat ya secara kasat mata ya, secara langsung perbandingan persentase keuntungan antara dividen dengan capital gain atau kenaikan harga saham, itu pasti lebih cuan capital gain. Lalu XCL hari ini ada normal akumulasi ya, lagi-lagi asingnya akumulasi. Dan kita cek ya untuk XCL. Ini ada net buy di 10,9 miliar hari ini. Jadi untuk XCL juga oke untuk trend following untuk dipantau. Tapi tentunya sudah banyak nih investor yang cuan ya. Mereka buy on weakness, beli di harga bawah, dan sudah cuan sekitar 9 sampai 10% gitu ya. Jadi juga teman-teman harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti bagian cuci piringnya, karena untuk XCL ini ada tanda-tanda rebound nih. Ya, kenaikan harga sahamnya dibarengi dengan akumulasi yang terjadi. Kita lanjut ke saham yang juga tidak kalah menarik, ada MAPA ya guys ya. Setelah beberapa waktu yang lalu ini sempat mau rebound ya, tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi ya guys ya. Ini wave-nya sih sebenarnya cocok untuk nge-swing ya. Tapi tentu saja mungkin ada yang masih floating loss juga di MAPA, dan ini waktu yang sangat bagus ya untuk trend following ya atau buy on breakout.
Di 670 adalah angka yang bagus. Jadi untuk MAPA kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari BB, CC, dan AK. Asing sepertinya mulai masuk ya di saham MAPA guys ya. Jadi untuk MAPA bisa teman-teman pantau besok ya. Semoga lanjut naik lagi. Jadi yang BSJP mungkin yang trend following itu bisa cuan. Jadi untuk MAPA kita lihat ada net buy asing di 2,6 miliar. Kemarin juga net buy 4,4 M. Dan kalau misalnya kita perhatikan 5 hari terakhir ini cenderung asingnya net buy. Jadi untuk MAPA sendiri ini cocok ya guys ya untuk di trend following. Ini sebenarnya masih dalam kategori buy on weakness ya guys ya. Buy on breakout di 670 sampai di 700 ya area closing hari ini. Oke, coba kita lihat ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Saham-saham yang paling banyak diakumulasi hari ini meskipun hari ini memang ada net sell ya guys ya. Ada net sell di 817 miliar dari asing. Jadi kalau misal dibandingkan secara net value transaction hari ini asingnya net sell 800 M. Tapi kita lihat saham-saham yang diakumulasi ada Telkom, Tepia, Aman, Cuan, lalu ada AADI, Goto, XCL, lalu ada saham Bull, Mayora, DSSA, BP, BRIS, Mika, Arto, Ratu, TAPG, KRYA, ISAT, INRG. Lalu kita lihat banyak lagi guys ya saham lain yang naik dan diakumulasi, ada Medco juga. Lalu kita lihat ada BTPS juga ya, saham Bluebird. Lalu ada BDKR, PTBA juga ternyata ya guys ya ada akumulasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.